Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan suara dan gambar asli saya. Ayo dukung dan besarkan channel Coding and Deep Learning. Tekan tombol subscribe sekarang juga. Yang subscribe semoga lebih sukses dan kaya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang akan saya bahas teman-teman ya. Jadi setelah SPTJM ini disetujui dinas gitu, kemudian DNT-nya muncul teman-teman. Nah kemudian pengaturan tanggal cetak ijazahnya itu akan aktif ya, dan juga nomor ijazahnya itu sudah ada. Nah terus langkah selanjutnya bagaimana gitu ya. Nah sekarang kita bahas aja. Kita sekarang langsung masuk ke webnya aja ya. Masuk ke web ijazah. Jadi gini teman-teman ya, setelah SPTJM ini disetujui oleh dinas, ciri-cirinya atau tandanya di sini itu ada tulisan selamat ya. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari satuan pendidikan Anda sudah disetujui oleh dinas ya. Nah setelah disetujui oleh dinas, ini kita tunggu beberapa hari ya, atau beberapa minggu gitu. Nah kalau di kami itu kurang lebih seminggu ya, di dinas kami kurang lebih seminggu setelah disetujui oleh dinas SPTJM ini, maka DNT-nya itu ditetapkan ya. Kita ke DNT di sini, daftar nominasi tetap. Nah, maka akan muncul yang namanya daftar nominasi tetap siswa ini. Kurang lebih ya 1 minggu lah dari SPTJM itu setelah disetujui gitu ya. Nah, jika di teman-teman untuk DNT-nya itu sudah muncul, ini pastikan masuk di valid DNT ya. Di sini. Nah, ini sebelum dicetak ijazahnya, ini dicek teman-teman ya, NISN, nama, tempat lahir, tanggal lahirnya. Ini dicek, dipastikan ini sudah sesuai lah seperti itu. Nah, di saya di web ijazah saya ini yang muncul nama siswanya itu huruf kecil semua, huruf kapital hanya di awal kata ya. Mohon maaf ini datanya saya blur. Walaupun punya saya di verbal PD-nya itu kapital semua, tapi yang muncul di sini huruf kecil ya. Hanya awal kata yang kapital. Ini tidak usah dipermasalahkan teman-teman ya. Pokoknya intinya semunculnya di web ijazah gitu aja ya. Karena nanti juga ada menu untuk edit nama. Jika memang kesepakatannya kecil atau besar tergantung dinasnya gitu ya. Intinya ini valid lah seperti itu di DNT-nya. Nah kemudian setelah DNT ini otomatis nanti pengelolaan ijazah di daftar penomoran ini pengaturan tanggal cetaknya itu aktif. Jadi di sini daftar penomoran ijazah akan muncul setelah cut off DNT dilakukan. Setiap peserta didik akan mendapatkan nomor seri ijazah berdasarkan waktu yang telah ditentukan ya. Pencetakan ijazah dapat dilakukan setelah pengaturan tanggal melalui tombol pengaturan tanggal cetak. Tanggal yang dipilih akan digunakan sebagai tanggal pencetakan ijazah. Jadi untuk mencetak ijazah ini harus diatur yang namanya pengaturan tanggal cetak. Dan ini harus sesuai dengan instruksi dari dinasnya masing-masing. Sesuai kesepakatan K3S dan dinasnya masing-masing. Kita tidak bisa mengarang teman-teman ya. Tidak bisa mengarang sendiri tanggal cetaknya tanggal sekian. Enggak. Jadi silakan komunikasikan dengan teman-teman operator di daerahnya. Ya, supaya satu kabupaten itu biasanya serempak seragam ya. Sama lah. Nah jika nanti sudah ada himbauan dari dinas, sudah ada informasi dari dinas bahwa untuk menentukan tanggal cetak ijazah ini, teman-teman ke sini. Nah, ada varian baru dari jambu air, namanya adalah Green Giant. Ingat di sini teman-teman ya, tanggal cetak dalam satu tingkat hanya bisa diatur satu kali. Ini harus berhati-hati sekali ya. Jadi pastikan informasi dari dinasnya itu sudah sampai ke teman-teman. Informasi validnya.
bahwa tanggal cetak ijazah ini tanggal sekian. Karena setiap daerah itu kebijakannya berbeda-beda teman-teman. Bahkan yang satu provinsi pun itu kadang tiap daerahnya berbeda-beda untuk tanggal cetaknya ya. Kalau penetapan kelulusannya sih ya tanggal 2 Juni kemarin. Ini tanggal cetak ijazah. Tanggal yang tercantum nanti di ijazah, diterbitkannya ijazah. Gitu ya. Nah, di sini kita pilih nantinya ya. Kemudian ini tanggal cetaknya tinggal pilih aja ke sini. Ya. Umpamanya tanggal berapa lah gitu. Saya ini dulu ya, tutorial dulu. Nah, seperti ini nanti tinggal simpan ya. Saya belum berani untuk menyimpan karena di dinas kami ini kesepakatannya untuk tanggal cetak ijazahnya itu belum disampaikan hasil dari rapat dinas K3S dengan dinas di kami. Nanti jika ada informasi valid dari dinas kami bahwa tanggal cetak ijazah itu tanggal sekian, nanti saya tutorialkan ya. Tinggal klik simpan ya, seperti itu. Dan ini hanya satu kali. Jadi pastikan teman-teman informasinya itu valid dari dinasnya bahwa tanggal cetaknya tanggal berapa gitu ya. Jadi intinya nunggu informasi dari dinasnya masing-masing dulu. Gitu ya. Nah, di sini teman-teman, ini kan punya saya itu kecil semua huruf kapital gitu ya. Huruf kecil semua ya. Kapitalnya hanya di awal kata. Gitu. Nah, jika teman-teman ada informasi dari dinasnya nanti di ijazah itu kapital semua atau kecil semua, diikuti aja dari dinasnya. Gitu ya. Intinya ya kita ikuti aturan main dinasnya masing-masing gitu. Nah, di sini ada aksi lainnya. Jika ingin merubah nama jadi kecil, jadi kapital itu di sini. Dan juga tempat lahir ya. Contoh nih, perubahan nama di sini. Nah, ini pastikan sesuai dengan EYD gitu. Contoh umpamanya di sistem tadinya hurufnya kecil semua, hanya awal kata. Tapi oleh dinas harus kapital semua di ijazahnya. Gitu. Ya nanti di sini bisa dirubah. Ya nanti klik simpan. Tapi jika dinas mengatakan bahwa kecil semua gitu ya, hanya awal kata yang kapitalnya ya tidak usah dirubah gitu. Intinya jika ingin merubah dari besar ke kecil atau dari kecil ke besar ini di sini ya, tinggal simpan aja. Dan ini harus ada kesepakatan dari dinasnya masing-masing, apakah menggunakan huruf kecil semua, hanya kapital di awal atau kapital semua di ijazahnya. Dan itu pun kita harus menunggu informasi dari dinas ya, gitu. Nah, itu informasinya teman-teman ya. Nah, jika ingin merubah tempat lahir ya di sini. Nah, ini tempat lahir. Tadinya tempat lahir saat ini di sini ternyata salah gitu ya, ya di sini. Dan ini hanya dirubah itu hanya di ijazah teman-teman ya. Tidak berimbas ke Dapodik dan ke verbal PD. Ini hanya untuk pencetakan ijazah nanti. Hanya yang dicetak di ijazah yang dirubah di sini itu. Gitu ya. Nah, jika teman-teman penasaran, jika sudah ada DNT, sudah muncul ini ya intinya. Jika ingin melihat nanti ijazahnya seperti apa, di sini ada cetak format ijazah, diklik. Nah, muncul ya. Nah, di saya ini gini. Hurufnya kecil semua, hanya awal kata yang kapital. Tempat tanggal lahirnya ini huruf kecil semua ya. Kemudian kalau nama satuan pendidikan di saya ini huruf besar semua atau kapital. Gitu. Ini kabupatennya muncul ya. Gelarnya juga muncul nih. Ya, sesuai dengan yang sudah kita inputkan. NIP-nya juga muncul di sini. Gitu ya. Jadi ini kemungkinan nanti yang di sini ini yang tercetak di ijazahnya. Nah, sementara di saya ini tanggal cetaknya masih kosong karena memang kan saya belum menentukan. Saya juga masih menunggu informasi dari dinas untuk tanggal cetaknya itu kapan. Ya, gitu. Jadi jika ingin merubah huruf besar ke kecil, kecil ke besar tadi di sini. Ya, ini berlaku hanya untuk di ijazah. Tidak merubah di verbal PD atau Dapodik menjadi kecil semua atau kapital semua. Jadi ini hanya untuk merubah
di pencetakan ijazah nanti. Dan saya menghimbau teman-teman dalam menentukan pengaturan tanggal cetak, ini harus berpedoman ke informasi dari dinasnya. Sekali lagi, informasi dari dinasnya. Kalau saya hanya sebatas mengingatkan saja, gitu ya. Karena kebijakan daerahnya masing-masing itu pasti berbeda untuk tanggal pencetakan ini. Walaupun satu provinsi biasanya ada yang beda, ada yang sama, gitu ya. Saya juga menunggu surat edaran resmi dari dinasnya. Nah, intinya sekarang hanya mengecek dulu jika memang DNT-nya sudah muncul, nomor ijazahnya sudah muncul. Nah, ini nomor ijazahnya teman-teman, ini udah muncul ya, gitu. Jadi sementara jika ini sudah muncul semua, kita menunggu informasi dari dinas itu tanggal cetaknya kapan, ya, seperti itu. Jika nanti sudah ada informasinya, segera action saja pengaturan tanggal cetak. Dan ini hanya bisa 1 kali ya. Nah, itu informasinya teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa membantu, mencerahkan, mengedukasi, dan tentunya bermanfaat buat sahabat cek semuanya.